Segelas cendol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana puasa hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat, kuat ya, dan tentunya terjadi peningkatan atas ibadah-ibadah kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu dijaga keimanannya bahkan setelah bulan puasa, bulan Ramadan ini selesai. Terjadi peningkatan keimanan. Ayah bunda, izinkan saya untuk mengantarkan segelas cendol buat ayah bunda untuk menjalankan ibadah puasa ini, bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, kita sebagai bunda. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita tentang seekor anak gajah. Di suatu daerah, ya, tepatnya di Lampung, ayah bunda, adalah sebuah tempat terpencil tapi cukup dikenal gitu ayah bunda. Salah satu keterkenalannya adalah daerah ini adalah daerah yang tempat bagaimana para gajah dilatih. Makanya disebutlah ini tempat sekolah gajah. Ya, jangan sampai ayah bunda menempatkan anaknya di sini ya, karena kegedean kamarnya gitu ya. Nah ayah bunda, suatu ketika adalah gerombolan gajah yang diajak keluar nih sama pelatihnya, ya, termasuk anak-anaknya, anak gajah maksudnya, bukan anak pelatihnya. Nah ketika gajah itu kan senang bergerombol ya, guyup, ini kayak manusia banget ya. Nah ketika mereka guyup, ada anak gajah yang berpisah. Ya, dia mungkin penasaran terhadap sesuatu gitu ya. Kemudian setelah selesai, pelatih gajahnya ngajak pergi. Ayo pergi, udah cukup, selesai gitu ya. Jalan para gajah. Tak disangka ternyata sudah jauh, bahkan udah sampai ke sana, baru diketahui ternyata ada yang tertinggal, anak gajah. Anak gajah yang tertinggal ini akhirnya dia terus menelusuri jalan yang sebetulnya bukan ke arah tempat berkumpulnya tadi. Jadi semakin jauh lah jarak dia. Nah ketika udah di satu titik, anak gajah ini bingung. Mana tadi induknya gitu, mana bapak saya, mana ibu saya gitu ya. Nah dari kejauhan adalah seorang petani yang cukup tahu gitu ya, ini kok ada anak gajah di sini nih, kayaknya anak gajah ini kehilangan bapak ibunya nih, induknya nih. Dihampiri gitu ya dengan cara-cara yang cukup luar biasa, akhirnya gajah ini nurut, dibawalah ke rumah petani. Sampai di rumah petani, ternyata petani baru menyadari di rumahnya tidak ada kandang seukuran buat anak gajah. Namanya juga gajah, anaknya pun gede. Nggak ada tempat, akhirnya ya ditaruh aja di depan rumah. Dia cari alat gitu ya, yang buat mengikat gitu ya. Akhirnya dapatlah tambang kecil, bukan tambang besar ya. Yang seperti kalau kita lihat tuh ada orang yang mau kurban gitu, tambangnya gede. Ini enggak, tambangnya kecil, seadanya. Dan diikat di sebuah pohon, yang pohonnya pun bukan pohon yang kokoh, hanya sebatang pohon pepaya, diikat ke anak gajah di situ. Ya, tapi pohon pepaya udah cukup yang besar gitu ya. Nah kemudian tiap pagi ya dimandikan, sore dimandikan, ya makan dikasih ya. Wah pokoknya ini banget lah, servis full buat anak gajah ini. Kemudian anak gajah ini juga senang banget gitu ya, perhatian-perhatian dari petani ini gitu ya. Nah kemudian suatu ketika si anak gajah ini teringat dan kangen, rindu sama induknya setelah seminggu di rumah petani tadi ya. Dan si anak gajah ini agak sedikit meronta-ronta ya, karena dia ingin kabur di luar sepengetahuan petani tadi, meronta-ronta gitu ya. Ketika dia coba meronta-ronta, ternyata dia nggak bisa, merasa sulit. Walaupun logika kita tadi pakai tambang kecil, kemudian pohon pepaya, ternyata nggak bisa. Dan itu ternyata terbukti bahwa petani walaupun pakai tambang kecil, pohon, ternyata nggak bisa. Akhirnya dicoba lagi sama si gajah esokan harinya, tetap nggak bisa. Akhirnya si anak gajah ini pasrah, ya udah deh, aku di sini aja. Si petani kasih makan ya, kemudian si petani mandikan, si petani belai dan sebagainya gitu ya. Gajah ini sangat merasa diterima lah.
bulan berganti bulan, tahun berganti tahun gitu ya. Anak gajah ini semakin besar. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan dia sudah menjadi seekor gajah yang besar. Nah, sedangkan si petaninya semakin hari semakin lama semakin tua, semakin renta. Kemudian pendapatan dia dari bertani pun semakin berkurang. Dan hal-hal yang diberikan kepada gajah pun sebetulnya semakin berkurang. Walaupun perhatiannya tetap. Nah, suatu ketika petaninya bilang sama anak gajah ini, anak gajah, sekarang kamu udah jadi gajah gede. Udah gak layak kamu tinggal di sini. Aku juga udah tua. Silahkan, sekarang kamu boleh pergi. Kamu boleh mencari keluarga kamu. Karena kamu udah cukup besar. Silahkan sekarang pergi. Ya, gajahnya merasa, gak mau gitu. Sudah kan, bahkan sekarang aku gak mau ngurus kamu lagi. Udah sana. Ternyata gajahnya tetap di situ, diem, merenung, diem gitu. Dan bahkan ternyata tali yang masih dipakai dulu itu masih ada di kaki gajah. Ya, pohonnya juga makin besar juga, tetap ukurannya segitu. Dan ternyata si gajah ini selain sudah merasa nyaman, dia juga merasa terpikir bahwa nggak bisa dia merontak. Kan saya pernah dulu waktu masih kecil mau kabur, ternyata nggak bisa. Bagaimana kalau sekarang saya kabur? Nggak bisa juga kali. Udahlah saya di sini aja. Ya, terus ya gajahnya itu ternyata setelah dikatakan itu nggak pergi-pergi, tetap di situ. Ya, ayah bunda, dari pelajaran ini, dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya ya bunda. Ya, bagaimana ini kaitannya dalam kita mendidik anak kita. Ya, kalaulah kita menjadi sebagai petani tadi yang melayani, ya, yang memberikan hal-hal yang enak, yang nyaman, yang terbaik gitu ya buat anak-anak kita gitu ya. Semua itu ada batasnya ya bunda. Semua itu ada ukurannya ya bunda. Semua itu ada yang perlu dikendalikan ya bunda. Apalagi bertambahnya usia anak-anak ya. Jadi ayah bunda, sekarang kita cek apakah kita terus menyuguhi anak kita, terus melayani anak kita dengan luar biasa gitu ya. Bahkan kita lupa bahwa anak kita semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, ini yang terjadi seperti gajah. Suatu ketika anak kita semakin besar, dia lupa bahwa saatnya dia harus menjadi anak yang mandiri. Bahwa saatnya dia bisa keluar dari rumah, kemudian dia bisa berdikari. Tapi dia cukup nyaman di rumah, semuanya dilayani. Tapi kita sebagai orang tua, umur bertambah, kemampuan berkurang, bahkan pendapatan juga berkurang gitu ya. Tapi anak merasa bahwa di luar kan susah mah, nyari ini kan gak gampang mah, nanti kalau ke situ kayak gimana mah gitu. Berapa banyak orang dewasa sekarang yang masih dimanja tanda kutip sama orang tua, dan masih manja dan bahkan gak mandiri ayah bunda. Bahkan ketika dia sudah menikah ya bunda. Nah, jadi janganlah kita jadi seperti anak gajah ini. Kita menjadi seperti petani yang baru menyadarkan diri tadi, udah lama gitu ya. Nah, jadi ayah bunda saya berpesan buat diri saya sendiri khususnya gitu ya. Tanamkan pada diri kita bahwa ketika kita mengasuh anak kita, ada batasan di mana kita membuat dia, melayani dia, memberikan dia, dan ada batasan di mana dia harus mandiri. Dan juga satu lagi, kita harus berpikir bahwa ketika kita diamanahkan seorang anak, kita juga harus berpikir bahwa kelak nanti kalau saya tinggalkan anak saya, apakah dia akan menjadi anak yang bermanfaat atau anak yang menyusahkan, khususnya dari sisi kemandirian. Ya. Sehingga kita menyiapkan anak kita menjadi anak-anak yang mandiri, menjadi anak-anak yang berdikari. Bisa mengambil keputusan sendiri, bisa memilah dan memilih sebelum mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, yang terbaik untuk dirinya. Karena kalau anak sudah makin besar, kita menjadi pendamping dan teman diskusi saja ayah bunda. Jadi ayah bunda, sadar-sadar diri bagaimana kita mengasuh anak kita, sadar-sadar diri apakah ini membuat nyaman berlebihan atau ini untuk kemandirian anak kita. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi.